Halo semuanya. Hari ini kita mau mewawancarai pemilik usaha dari pertanian terpadu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naira Sanjeda. Di sebelah kiri saya ada Cindy Renata. Di depan ada Muhammad Kainas. Di belakang saya ada Anissa Nur Alaraf. Di sampingnya ada Fernandia Putri. Di belakang ada Muhammad Rafi. Dan keseruan kita ya. Ayam petelur ini, jadi kayak sarana apa yang dibutuhin, cara pemeliharaan kayak gimana, terus pemasaran usahanya kayak gimana, targetnya kayak gimana, terus kayak peluang dari sapi yang pedaging gitu. Ya, kita memang di sini ada sapi untuk pengemukan, di 6 bulan. Terus ada domba, ya domba kita jenisnya domba merino. Nah, domba merino itu kita ambil tuh bulunya, per 3 bulan sekali kita cukur. Nah, untuk jadikan apa bulunya, itu dijadikan nanti souvenir. Kita bisa jadikan ada souvenir kecil lah, segantungan. Bisa juga kita bikin shawl, terus ada jaket dan lain-lainnya kita buat di sini juga. Terus kalau ayam memang kita khusus petelur. Nah, petelur ini ada 2 jenis. Kita ada ayam petelur ras dan juga ayam petelur kampung atau Arab. Kita pakainya ayam Arab di sini. Nah, ayam Arab itu jatuhnya itu telur kampung yang kita jualnya itu per butir kalau ayam kampung itu. Nah, kalau ayam ras atau ayam boiler kita perjualnya per kilo. Itu bedanya. Nah, nanti kamu juga nih, saya cerita dulu untuk awal ayam mau di sana atau sini? Di sana aja deh Pak. Di sini khusus untuk ayam Arabnya. Jangan juga om. Nama Bapak siapa? Oke, di sini nama saya Padli Yunardi. Jadi ini yang jenis bidang usahanya apa? Oke, kalau di perusahaan kami di sini itu membuat suatu lahan terpadu namanya, atau terintegrasi. Di dalamnya itu ada peternakan, perikanan, pertanian. Nah, semua kita fokus, tiga-tiganya kita fokus. Nah, di sini kita akan coba ada penggemukan sapi, ada budidaya domba, dan juga ada ayam petelur. Ayam petelur kita itu ada 2 jenis, ayam petelur Arab kampung dan juga ayam ras boiler. Untuk yang ini? Nah, yang ini kita ayam kampung Arab yang kita jual telurnya itu per butir. Bapak membuat usaha ini latar belakangnya gimana Pak? Oke, latar belakangnya karena sekarang itu lagi gencar-gencarnya pemerintah untuk menanamkan ketahanan pangan ya. Jadi kita harus bisa mandiri, gitu. Bisa mandiri dan juga bisa mensuplai kebutuhan di pasar yang kurang. Gitu. Jadi kita mengikuti kebutuhan saja, kebutuhan masyarakat apa ya udah kita buat ini. Berarti manfaatnya juga berkaitan sama latar belakang. Gimana cara Bapak memulai usaha dari awal sampai sekarang ini? Mulai usaha yang penting berani dulu. Ya, berani dulu, terus kita lihat target pasar kita yang ramai apa. Kebetulan basic kita itu di sini peternak, gitu kan. Jadi kita bergelut di bidang peternakan juga. Nah, ini yang paling mudah kita gunakan untuk ayam petelur. Karena keuntungannya lumayan juga banyak. Kapan yang dibutuhin buat ayam petelur ini apa? Oke, yang pertama yang kita butuhkan tadi berani, yang kedua itu modal. Oke, modal awal itu kita buat kandang dulu. Ya, kita kandang dulu. Nah, ini kandang kita ini semi modern. Ya, jadi kita ini kandang kapasitas untuk 200 sampai 300 ekor ayam. Oh, 200 sampai 300 ekor. Ya, 200 sampai 300 ekor ayam dengan kita desain untuk tempat makannya dia kita manual. Cuman untuk tempat minum bis. Jadi dia tinggal patok saja itu ayam di sini. Nah, ini airnya akan keluar untuk minumnya. Nah, itu peralatan di kandang. Terus ini ada juga kandang baterai namanya nih. Ini namanya kandang baterai. Satu kotak kita isi 2. Fungsinya? Fungsinya kenapa? Supaya ayam itu tidak banyak bergerak. Gitu. Kalau banyak bergerak dia akan mengeluarkan energi kan. Nah, nanti telurnya kurang. Oh iya. Gitu. Nah, selain itu, selain kandang baterai ini, kita sediakan juga pakannya. Itu yang paling penting. Jadi 70% budidaya atau usaha ini dia akan habis di pakan. Vitaminnya kita sediakan. Terus ada pemaksinan kita sediakan. Nah, ayam baru datang biasanya kita potong taruh. Tapi khusus untuk ayam boiler biasanya. Nah, yang lain-lainnya kita ada juga tempat telur untuk panen.
Ya, ini tempat telur untuk panen, terus ada timbangan juga gitu kan, dan juga fasilitas seperti ada ember, terus ada gayung buat menakar pakannya. Itu peralatannya. Boleh dilanjut sama teman saya? Boleh. Nanti untuk biayanya, untuk modal tergantung jumlah kapasitas yang kita pelihara budidaya. Yang pertama intinya gini, 1 ekor ayam broiler kita beli itu harga di 95.000. Ya, 95.000. Nah, ayam kampung Aral kita beli di 105.000 satu ekornya. Nah, kita belinya itu di saat dia umurnya 18 atau 20 minggu. Belinya ya, sampai berapa lama waktunya? Sampai umur dia di 76 minggu. Ya, jadi ada 56 minggu lagi ke depan itu dia akan bertelur. Nah, setelah dia umurnya udah 76 ya, dia akan jadi ayam pedaging karena sudah nggak bertelur lagi. Jadi Udah tua ya, udah tua dia sudah nggak bisa bertelur lagi, kita jual sebagai ayam pedaging. Itu harganya. harga jual pun Oke, harga jual telur tergantung di pasar. Ya, kalau harga jual telur sekarang misalkan di 23 di pasar, di kita bisa 20.000. jadi ikutin harga pasar. Harga pasar di bawah harga pasar supaya dia bisa menjual lagi ke orang. Gitu. Nah, terus untuk ayam ini ya, ayam ras itu 23.000 atau 20.000 sampai 23.000 per kilo. Kalau ayam kampung ini kita jual per butirnya itu 2.000 rupiah per butirnya. Gitu. Untuk ketersediaan bahan bakunya sama ayamnya ada berapa ekor, Pak? Oke, Keseluruhan. keseluruhan ayam kita yang ayam Arab itu ada 300 ekor. Ya, terus ayam broiler yang ini hanya sekitar 60 ekor saja. 60 ekor. Kalau sarana yang digunakan kayak penyiapan pemeliharaan, pemberian pakan sama pemeliharaan kesehatan, kemanenannya itu kayak gimana? Oke, untuk pemeliharaan yang penting yang pertama ayam itu nyaman. Nyamannya seperti apa? Dia tidak boleh kekurangan makan. Ya, jadi untuk ayam ayam petelur Arab itu kita pemberian pakannya sebesar 90 gram per ekor per hari. Ya, 90 gram per ekor per hari itu kalian bagi. Jadi 90 gram itu dibagi 2, pagi dan sore. Ya, yang bawah yang ayam ras itu pakannya di 98 gram per ekor per hari. Jadi kalian tinggal bagi saja pagi dan sore. Satu syarat, apabila pakan yang pagi belum habis sampai ke sore, tolong dibuang pakan ini. Jangan kalian tambahkan pakan. Tapi bersihkan dulu sampai bersih, kosong, baru tambahkan. Karena kenapa? Takutnya ada bakteri yang tersisa. Tapi nanti ayamnya sakit. Nah, kalau vitamin kita berikan di sebulan 2 kali biasanya. Kalau vaksin kita berikan di saat ayam datang dan juga 3 bulan sekali kita vaksin. Nah, yang lainnya kesediaannya itu pakan yang penting. Pakan harus tersedia ya, jangan sampai telat dari pemberian pakan. Karena kalau pemberian telat sehari saja nggak dikasih makan, dia nggak akan bisa bertelur selama 2 hari. Ngambek dia, marah. Berarti harus dari tempat nyamannya itu ya? Tempat nyamannya. Nah, terus untuk kotorannya juga setiap hari harus dibersihkan. Setiap hari itu, pagi dan sore. Kenapa? Untuk menjaga supaya tetangga-tetangga sekitar itu tidak komplain. Karena ada bau, ada lalat, dan lain-lainnya. Yang produksi yang digunakan itu apa? Teknik produksi, kalau teknik kita nggak ada teknik ya untuk produksi ya sebetulnya. Jadi ayam itu yang penting dia bertelur. Bertelur itu dia di jam 10 pagi. Dia akan bertelur di jam 10 pagi. Paling telat itu jam 3 sore yang akan bertelur dalam satu hari itu. Jadi tidak semuanya rata di sini. Jadi untuk teknik ininya ya udah, kita setelah dia bertelur, kita ambil telurnya itu di di sore hari. Kita ambil telur pagi sore hari, udah kita kumpulkan, kita packing gitu. Terus ini ada kemungkinan ayam yang nggak bertelur nggak, Pak? Ada, apabila itu dia tidak nyaman. Tidak nyamannya banyak kendala, banyak faktor. Bisa dari pakan, bisa dari cuaca yang ekstrim, bisa juga dari suasana yang terlalu ramai. Karena ini kagetan. Kalau kaget ya udah, dia marah gitu. Jadi stres dia. Itu beberapa faktor yang bisa mempengaruhi ayamnya nggak bertelur. Kalau target permanenan yang dihasilkan ada nggak? Oke, kalau target itu kita di sini sebetulnya tidak terfokus terhadap budidayanya. Kita terfokus malah terhadap kotorannya.
Kenapa? Kotorannya kita manfaatkan sebagai bahan bakar. Kemana lewatnya? Alat ini. Nah, ini namanya reaktor biogas. Jadi semua kotoran domba, sapi, ayam semua masuk ke sini. Dia diproses di alat ini menghasilkan gas. Nah, gas itu bisa dibakar. Jadi bahan bakar mengganti BBM. Gitu. Kalau untuk cara pemasaran usahanya kayak gimana? Oke, nah untuk pemasaran usaha, kalau kalian ingin jadi pembisnis, kalaupun kalian punya modal, ya, yang paling pertama yaitu peluang dulu kalian cari. Peluang apa nih yang lagi rame? Terus yang kedua, sudah ada peluang, target marketing kalian mau ke kelas mana? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Ya, kalian harus targetkan itu. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita pelihara ayam petelur nih. Kita petelur, kita target kita menengah ke bawah saja deh. Apa yang kita sasar? Pertama warung-warung. Ya, warung-warung. Terus ada juga mungkin tetangga-tetangga kita, ya. Ada juga mungkin saudara-saudara kita, yang paling dekat itu saudara kita. Kita punya HP, ya. Kalian punya WA kan? Nah, di WhatsApp kalian ada berapa kontak? Ya kan? Kalian promosi gratis lewat situ. Ya, bagaimana caranya? Secara langsung aja promosi. Masa sih dari 1000 nggak ada yang nyantol satu? Ya, kita promosinya pakai talk atau bicara ke bicara orang lain. Caranya bagaimana? Ada yang beli dari kita satu dari kontak kita. Ya, dia kan punya kontak lagi. Dia bisa share lagi tuh. Ada nih telur di sini murah harganya. Nah, itu promosi yang kita lakukan. Kalau untuk strategi promosinya gitu? Oke, itu yang tadi strategi seperti itu. Kita mulai dari nomor HP yang ada di HP kita dulu aja. Setelah itu saudara-saudara kita, tetangga kita, baru kita menyebar ke yang lainnya lebih tinggi, yang ke atas lagi. Lanjutin sama teman saya. Boleh. Ya, saya mau nanya untuk lingkup pemasarannya tuh kira-kira kemana aja ya Pak? Oke, pemasaran yang kita lakukan hanya di sekitar peternakan saja. Contohnya itu tadi tetangga, yang warung-warung sekitar sini. Adapun ya mungkin yang kunjungan yang datang ke sini. Karena kita menerima kunjungan juga. Ada yang datang ke sini udah dia beli ya udah terus datang. Nggak sampai kayak luar daerah gitu? Keluar daerah enggak. Kita punya karena kenapa? Karena kapasitas atau kuantitas telur kita sedikit. Kita cuma ada 300 ekor. Berarti kan kurang lebih di 300 butir. Malah kurang kadang, gitu kan nggak mungkin. Iya, oke. Selanjutnya kekuatan usaha ini tuh kira-kira apa ya Pak? Kekuatan usaha ini yang pertama selama gini. Ini produk yang sekali habis pakai. Iya benar. Nah, itu yang sangat menentukan faktornya. Pasti udah habis, pasti akan beli lagi. Nah, jadi ini produk sekali habis pakai. Kedua, ini kebutuhan pokok bagi masyarakat. Minimal yang menengah ke bawah deh. Dia nggak bisa beli ayamnya, beli telurnya buat makan. Ya kan? Itu yang kita lakukan itu. Untuk selanjutnya kelemahan usaha ini tuh kira-kira apa? Oke, kalau kelemahan dari peternakan ada beberapa faktor. Yang pertama yang paling tinggi yaitu pakan. Pakan yang paling faktor yang benar. Kedua cuaca. Cuaca. Ketiga yaitu penyakit atau virus atau bakteri. Keempat itu harga pasar. Jadi harga jual kita dengan harga modal kita kadang fluktuatif. Kadang kita bisa jual telur harga 23 ya. Di saat akan naik, telur nggak naik. Itu kendala kita. Peluang usaha ini tuh kira-kira apa? Terus gimana ya Pak? Peluang usaha ini. Iya. Peluang usaha di sini ini banyak sebenarnya. Kalian kalau dari peternakan itu ada 5 emas di dalam dunia peternakan. Ya. Kalian kan cuma tahu 5 emas itu yang kalian pakai. Iya betul, biasa. Tapi bagi kita penelut dari peternakan ada 5 emas di bidang peternakan. Emas putih, emas merah, emas kuning, emas hijau, emas biru. Wow, apa tuh Pak kira-kira? Emas kuning itu urin, kencing. Kencing kelinci, kencing ini bisa dibuat untuk diurin. Emas hijau kotorannya, ya kotorannya. Jadi bisa dijadikan pupuk, ya kan. Nah, terus ada juga emas putih. Ya, emas putih bisa telur, bisa susu. Ya, emas putih itu.
Terus ada emas merah. Emas merah itu apa? Daging. Ya. Emas biru itu biogas. Jadi ada 5 emas. Banyak peluang di situ yang kalian mau gapai. Kalian dapat 1 emas aja udah untung. Ancaman yang usaha ini berikan itu apa ya? Ancaman Iya. dalam kita mengusaha ini. Iya. Faktor sanitasi Sanitasi itu apa ya? atau faktor dari kotoran. Ya kalau kotorannya tidak dimanajemen dengan baik, dia akan menimbulkan bau. Oh iya benar. Setelah bau datang akan menimbulkan atau mengundang lalat yang datang. Ya, bau bukan kecium sama hewannya aja, tapi tetangga kita. Ya, lalat juga akan masuk ke tetangga kita. Itu sebenarnya faktor yang lainnya akan merusak peternakan. Tapi kalau peternakannya bersih, rapi, manajemennya bagus, nggak akan ada tetangga yang ini. Itu santai aja beternak, karena bersih. Kira-kira tadi kan ancaman usahanya tuh sanitasi ya Pak? Kotoran yang berbau. Gimana caranya agar kotoran itu tidak berbau dan nggak mengundang lalat gitu? Oke, nah itulah makanya kita itu sebagai perusahaan kita membuat alat juga dari mana? Kan ini digeser biogas atau reaktor biogas. Jadi setiap hari itu kotoran itu masuk ke dalam ini alat. Yang nggak ada yang di luar, dia masuk ke dalam alat, diproses difermentasi, baunya kita bakar, dan nanti dia keluar jadi pupuk organik. Nah pupuknya itu kita sepertikan itu, udah nggak bau lagi sana. Kira-kira tuh semua kotoran hewan bisa dimasukkan ke sini atau hanya hewan-hewan tertentu saja? Semua kotoran bisa, termasuk kotoran manusia pun bisa. Ya, kotoran manusia pun bisa. Jadi ibaratnya gini, perut kalian itu alat ini. Ya, kalian makan, ya dia proses, ya kan? Ada proses asam dan juga ada bakteri di dalam. Dia difermentasi, diurai. Ya, diurai itu akan menghasilkan gas di dalam. Nah, kalau gas kalian nggak dikeluarkan, embung. Ya kan? Embung. Nah, bisa nggak dibakar kentut kita? Bisa, cuma sedikit metannya. Bisa menyala kentut kita tapi sedikit metannya. Kita lebih banyak sulfur di dalam kita. Nah, kalau ini dia banyaknya gas metana dan bisa dibakar. Jadi itu. Selanjutnya yang terakhir nih Pak, rencana pengembangan usahanya ada gak? Terus kira-kira apa? Oke, untuk perusahaan kami di sini kita tidak akan mengembangkan usaha, tapi kita membantu para pengusaha atau para yang ingin jadi pengusaha. Kita di sini hanya membuat contoh, ya, membuat contoh peternakan yang baik seperti apa, budidaya yang bagus seperti apa, manajemen yang baik seperti apa. Kita di sini kita berikan bekal itu pada mereka. Caranya dengan mengadakan pelatihan. Ada pelatihan, ada yang magang, apapun ada teman-teman kalian seperti ini wawancara. Gitu. Jadi kita memberikan sedikit ilmu kita, gitu kan? Karena kenapa? Kita pun masih belajar di sini. Nah, untuk pengembangan kita mungkin tidak bisa mengembangkan di sini karena keterbatasan lahan juga. Kita keterbatasan lahan, tapi kita mencoba memberikan peluang bagi yang mau memulai supaya tidak salah untuk berbisnis. Gitu. Jadi udah banyak yang masuk sini Iya. buat wawancara dan menceritakan banyak. Alhamdulillah kalau partner kita sampai Amerika pun ada. Oh wow. Ya, sampai Amerika ada, terakhir mungkin di Turki. Ya, kita di Turki ada mancanegara. juga betul. Nah, yang paling banyak memang di Indonesia. Kalau Indonesia itu seluruh provinsi sudah. Kita menjual konsep di sini. Jadi ini konsep kita seperti ini, ya kita jual keluar. Nah, dengan modal si pengusaha itu punya lahan aja deh. Punya lahan misalkan, oke saya punya lahan Pak 1000 meter. Tolong dibuatkan seperti contoh yang di Bogor Pak. Misalkan. Oh bisa, biaya Pak biayanya. Oke, Bapak siapkan 400 juta kita buatkan semua. Udah ada sapinya, udah ada ayamnya. Pokoknya Bapak tinggal lanjutkan aja. Jadi minimal 1000 meter, kamu punya modal 400 juta, sudah dapat seperti ini. Semua bangunan sudah ada. Terima kasih banget Sama-sama, Bapak. mudah-mudahan untuk mengizinkan kami
mengganggu waktunya. Gak apa-apa, saya juga terima kasih atas kunjungannya di sini. Wawancara mudah-mudahan apa yang kalian cari dapat. Gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa jadi pengusaha. Amin. Itu yang paling penting. Ya. Banyak banget ilmu yang udah kita dapat dari wawancara ini. Ya, alhamdulillah. Ada dari hasil video wawancara kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye. Bye. Pokok